akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habiballah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para pengurus DKM Al-Mujahidin, Pak Haji Mahfuz Ahfaz dan stafnya, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mendekati kematian, semakin diistiqomahkan beribadah kepadanya, sehingga kita semua diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita di subuh yang penuh barokah ini insyaallah menyingkap atau mengungkap rahasia kedahsyatan sholawat. Harapannya dalam waktu yang relatif singkat ini, di samping duduknya kita di majelis ilmu ini, masya Allah terlalu banyak fadilahnya. Di antaranya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, riwayat Imam Ibnu Majah, intinya duduk sebentar mencari ilmu itu minimal pahalanya sama dengan pahala sholat sunnah 100 rakaat. Amin ya rabbal. Itu kalau yang dibahas cuma satu ayat. Tapi kalau yang dibahas satu bab itu biasanya mencakup beberapa ayat dan beberapa hadis, maka pahalanya minimal sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Maka saya sering sampaikan di beberapa pengajian bagi kita yang usianya sudah setengah abad lebih ini, motivasi utamanya nyari berkah. Dan saya menganggap pengajian yang paling berkah itu pengajian Nabi subuh. Terlalu banyak keutamaannya. Pengajian Nabi subuh itu paling berkah. Nah kalau tujuan kedua baru nyari ilmu, itu nggak kalah pentingnya, karena al-amalu bila ilmin mardud. Amal ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu itu tertolak. Makanya perlunya mengaji seperti ini. Tapi supaya untuk motivasi kita ngajinya sampai wafat, maka ingat saja kalau nggak ngaji rugi. Ya daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah 100 rakaat? Masya Allah. Apalagi 1000 rakaat. Cukup dengan duduk manis, nyender lagi, enak kan? Nggak apa-apa. Tidur juga nggak apa-apa. Walaupun tidur bagaimana, tetap pahala. Bahkan dalam hadis di sini dikatakan umila aula yu'mal, umila aulam yu'mal, diamalkan atau tidak hasil pengajian tadi, paham atau tidak, tetap pahala sholat sunnah 100 atau 1000 rakaat. Subhanallah. Mudah-mudahan dalam waktu relatif singkat ini, tujuan pengajian kita ini menambah semangat kita untuk istiqomah memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Karena sholawat ini Pak, ibadah yang salah satu ibadah yang teramat sangat mulia. Salah satu sebabnya karena sholawat memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Nanti ada bab khusus keistimewaan sholawat, mudah-mudahan nyampe. Sekali pagi ini kita belajar tentang makna dan hakikat sholawat aja.
Masih ada waktu kita tambah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan berselawat berarti kita menjalankan perintah Allah. Karena berselawat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat surah Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita dengar, kita baca, masyhur ayatnya, terkenal ayatnya, populer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Letak perintahnya di mana? Di sallunya itu. Sallu kan asal kata dari shalla yusalli. Kalau mufradnya sholli, kalau yang disuruh satu orang ya sholli, berselawatlah. Kalau yang disuruh banyak, sallu. Di sini letak perintahnya. Dalam kaidah fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujub. Semua perintah yang ada dalam Al-Quran asalnya wajib dikerjakan. Illa ma dallat dahlil ala khilafi, kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya. Khusus selawat nggak ada yang menyelisihinya. Wajib. Ittifaqul ulama, ulama sepakat, nggak ada yang ikhtilaf. Nggak ada yang bilang selawat itu bid'ah, nggak ada. Jadi itu bentuk apa? Ketaatan yang luar biasa dari kita selaku hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selawat itu perintah Allah. Yang kedua merupakan bentuk bukti mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis jelas, barang siapa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani dakhalal jannata ma'i. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah membuktikan bahwa dia benar-benar cinta padaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Masya Allah, bersamaku. Berarti kita akan menempati surganya siapa Pak? Surga Rasulullah, surga VVIP, surga yang paling istimewa. Kan dikatakan surga itu tobakot. Surga itu bertingkat-tingkat dari kelas paling bawah sampai kelas paling atas. Saya mah nggak muluk-muluk, yang paling bawah juga nggak apa-apa. Ya Ustaz ya. Orang di hadis dikatakan surga yang paling bawah itu setiap limu'minin sab'una qasran qasirat. Di setiap satu orang beriman di surga itu disediakan 70 bidadari Pak. Masya Allah. Itu surga yang paling rendah. Apalagi surganya Rasulullah. Dan saking cantiknya disediakan dalam sebuah kitab itu. Bidadari itu saking bidadari di surga itu Pak. Saya kebetulan punya buku, saya penerimanya sendiri. Judul bukunya itu Nisa'u Ahlil Jannah. Saya terjemahkan jadi wanita penghuni sorga. Itu buku karya saya yang kedua. Buku karya saya yang pertama masih terjemahan. Itu saking cantiknya Bang. Kalau minum air kelihatan dari lehernya. Masya Allah, tabarakallah. Mana korelasinya antara cinta Rasulullah dengan bukti bahwa berselawat itu merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu tertera dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahabballaha ta'ala aktsara dzikrah. Barang siapa yang mengaku benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka salah satu indikasinya pasti dia sering menyebut-nyebut Rasulullah. Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan dengan cara berselawat. Wa samratuhu ayyadhkurahu Allah bi rahmatihi wa ghufranu. Buah dari orang yang demen berselawat, istiqomah berselawat, maka dia akan terus diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udhkuruni adzkurukum. Itu udah sebab akibat itu. Kata Allah, teruslah ingat aku pasti ingat padamu. Itu udah sebab akibat. Nggak usah diminta diingat juga, kalau kita sering ingat Allah, Allah pasti mengingat kita.
wa ghufranuh, dengan memperbanyak selawat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita wa yadul khillahi al jannah ma'a anbiya'i wa auliyai, akhirnya kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya bersama para nabi. Di sini Pak, para anbiya, para aulia, di sini mulianya berselawat, masya Allah. Akan dibersamakan dengan dengan Rasulullah SAW dan para rasul-rasul lainnya, para nabi lainnya, para aulia, ulama, untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tak semangat karena nggak paham. Salah satu yang membuat orang jadi semangat beribadah, salah satunya apa? Karena dia paham. Karena dia paham jadi semangat. Kalau nggak paham ya biasanya terkadang mengamalkan, kadang enggak. Karena paham jadi dia semangat. Kenapa orang pengen sholatnya khusyuk, apalagi lagi tahajud? Karena paham. Nikmat sholat itu Pak, masya Allah. Bukan hanya tahajud. Salah satu kunci nikmat sholat apa? Fahmu makna sholat. Memahami apa yang kita baca dalam sholat. Sholat itu kan dialog ya. Kalau dialog berarti dua arah antara kita dengan Allah. Sekarang supaya dialog kita dengan Allah itu komunikatif, nyambung, mestinya apa? Pahami dialognya. Kalau kita dialog dengan Allah nggak paham apa yang kita dialogkan, apa yang kita baca, ya nggak nyambung. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat itu bukan monolog. Monolog apa bang? Monolog, ngomong dewek. Iya. Sholat itu bukan ngomong sendiri. Emang sih kalau lagi sholat sunnah kelihatan tuh jogrogannya. Tahu jogrogannya? Orang Betawi tahu tuh. Saya orang Palembang tapi tahu bahasa Betawi karena istri saya Betawi Pak. Iya, tinggal mau beradaptasi aja apa susahnya. Lagi sholat sunnah, jogrokannya lagi sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Naudzubillah min. Ilustrasi, maaf, kalau ada orang ngomong sendirian di jalan nggak paham apa yang diomongin, orang apa itu? Naudzubillah min. Artinya sebagai evaluasi bagi kita, mau kualitas sholat kita kayak begitu tuh? Kan nggak mau. Maka Allah mengatakan qad aflahal mu'minun ladzina hum fi sholatihim khashi'un, sungguh telah beruntung. Bahasa Allah, bahasanya enggak bahasa memaksa, enggak. Allah masih tahu orang yang sholatnya khusyuk untung, logikanya yang enggak khusyuk, yaitu salah satu maknanya begitu. Jadi untuk memahami supaya kita tambah semangat berselawat, kita pahami makna dan hakikatnya. Baik, ini kan ngaji gitu ya. Kalau ngaji ya begini nih, kayak lagi kuliah aja gitu. Harus sesuai dengan ilmunya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami makna selawat kita tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 56 yang tadi kita baca. Ayat ini terdiri satu ayat, tapi satu ayat terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya nih ya, terjemahannya nanti saya sampaikan tafsiran dari para ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Itu kira-kira kalimat apa? Kalimat apa? Ingat nggak masih SD dulu belajar ada kalimat. Allah nih yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Itu kalimat apa namanya? Kalimat berita, informasi. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya khobar. Kalimat keduanya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Duhai orang-orang yang beriman, yang percaya akan adanya surga, yang percaya akan adanya azab, yang percaya akan adanya neraka, berselawatlah kalian kepada Nabi. Ini baru terjemahannya nih. Itu kalimat keduanya, kalimat apa kira-kira? Perintah. Jadi satu ayat dua kalimat, kalimat berita,
informasi, pernyataan, statement baru perintah. Jadi seolah-olah Allah ingin ngasih tahu kepada orang-orang beriman khususnya, saking dahsyatnya ibadah selawat, aku beserta seluruh malaikatku berselawat kepada Muhammad. Untuk itu, karena kedahsyatan selawat yang begitu luar biasa, kalau kalian ingin mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dunia akhirat, berbanyaklah berselawat. Nah, lebih tajam lagi kita pahami perkata gitu Pak ya. Karena pemahaman, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, memahami ayat perkata itu akan mempertajam pengetahuan kita dan menjadi semangat kita mengamalkan amal itu. Inna, karena huruf pertamanya apa? Inna ya. Yang bahasa Indonesia itu artinya apa? Sesungguhnya. Dalam tata bahasa Arab namanya harfut taukid, huruf stressing, penekanan. Kata ulama bahasa, setiap statement, setiap informasi yang didahului oleh huruf inna ini ingin membuktikan, Allah ingin mengasih tahu bahwa kalimat yang datang setelah inna itu benar adanya, enggak bohongan, dan dia merupakan peristiwa yang teramat sangat istimewa. Kalimat keduanya apa Pak? Innallaha wa malaikatahu. Kalimat keduanya Allah. Ulama tafsir membahasnya berkata, kenapa di sini Allah menyebut zatnya sendiri? Padahal yang berfirman siapa? Allah. Tapi kenapa Allah menyebut namanya sendiri, zatnya sendiri? Sesungguhnya Allah. Kenapa Allah nggak mengatakan ini? Sesungguhnya aku. Itu dibahas oleh ulama. Nah, secara bahasa Allah menyebut namanya sendiri, padahal Allah sendiri berfirman, itu li ta'zimil amal, untuk mengagungkan, untuk menyatakan begitu dahsyatnya fadilah dari amal yang Allah akan kasih tahu itu. Yaitu amal apa ini? Selawat. Jazakumullah khair. Saya ngerinya tangan saya suka kemana-mana, plak gitu, tahu jatuh gitu. Biasa guru di mana-mana begitu. Jazakumullah, Pak, makasih. Jadi itu kenapa Allah menyebut zatnya sendiri? Karena Allah ingin memuliakan ibadah selawat, kata ulama. Wa malaikatah. Malaikah artinya apa? Malaikat. Dalam tata bahasa Arab, kata benda itu dari segi jumlah ada yang namanya mufrad dan jamak. Mufrad itu bendanya cuma satu, kalau jamak banyak. Malaikat mufrad apa jamak? Jamak, artinya para malaikat. Mufradnya apaan? Ayo. Apa? Malakun, benar. Kalau dua malaikat, malakani. Kapan ente dengar kata malakani coba? Kita udah pernah dengar semua itu, apalagi kita kan kebanyakan maaf NU kan ya. Kalau orang NU, saya NU tulen saya. Kakek saya kiai di Palembang situ, NU tulen. Kapan kita mendengar kata-kata malakani coba? Lupa. Nggak ingat berarti. Ya sama, nggak lupa. Berarti nggak ingat. Pada saat nalkenin, saya alhamdulillah ibu dan almarhumah ibu saya dan almarhum bapak saya semua yang nalkenin nama saudara-saudara. Waktu nalkin ya abi, kalau di kitabnya kan ya fulan gitu ya, bin fulan. Kalau saya sebutin langsung ya abi al-had Yazid bin Haji Rahim, idza ja'akal malakani, gitu kan. Wa sa'alaka mar rabbuka wa man nabiyuka, wahai ayahku. Waktu itu saya nggak kuat menangis ya. Kalau datang kepadamu dua malaikat malakani, nanya siapa Tuhanmu, jawab. Pada dasarnya sebetulnya setelah kita mengaji dan mengaji, yang menyebabkan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat ketika dikubur itu amal kita, keistiqomahan kita dalam beribadah, itu otomatis nanti kita lancar. Walaupun yang nggak bisa bahasa Arab juga pasti dibisahkan oleh Allah itu. Nggak mesti bahasa Arab jawabannya. Kan ada juga katanya malaikat yang bahasa Jawa ya, nanya pakai bahasa Jawa gitu. Tapi katanya harus bahasa Arab. Buatnya orang Jawa dipinterin oleh Allah bahasa Arabnya.
karena istiqomah beribadah. Wa malaikatah, kata ulama, kalau Allah saja yang berselawat kepada Muhammad SAW itu sudah cukup. Apapun yang dilakukan oleh Allah sudah cukup, nggak perlu bantuan siapapun. Tapi kenapa Allah menyertakan seluruh malaikatnya yang jumlahnya tak terbilang itu, yang jumlahnya tak terhingga itu? Lagi-lagi karena Allah ingin memuliakan ibadah selawat. Coba banyak banget komponen penyebab Allah ingin memuliakan ibadah selawat. Yusallun, apa itu yusallun? Sengaja nanya ini biar nyambung. Berselawat. Dalam tata bahasa Arab yusalluna itu kata kerja apa kata benda? Berselawat berarti kata kerja. Kata kerja tunggal apa jamak? Kalau yusalluna jamak yang berselawat Allah dan para malaikat. Apa yang dahsyat di sini? Dalam tata bahasa Arab fi'lun mudhari lil hal wal istiqbal. Fi'il mudhari itu kata kerja yang dikerjakan sekarang dan berketerusan, berkesinambungan sampai kiamat terus menerus. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya terus menerus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak mulia Rasulullah? Yang berselawat kepada Rasulullah siapa? Allah beserta malaikat. Kapan? Terus menerus, nggak henti-hentinya. Malu nggak kita? Malu. Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia saja beserta malaikat yang dimuliakan Allah itu terus menerus, nggak berhenti, nggak henti-hentinya berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Manfaatnya untuk kita di kalimat keduanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Saya hafal banget itu maksudnya. Dijelaskan oleh Imam Nukatsir dan ulama-ulama lainnya. Li'annallaha al-azim al-kabir al-karim. Maksudnya kata para ulama, Allah ingin mengatakan kepada orang beriman, wahai orang beriman, sebagaimana aku yang maha hebat ini Allah, aku yang maha kuasa ini, aku yang maha mulia ini, aku yang maha agung ini, beserta semua malaikat-malaikat yang aku muliakan itu berselawat kepada Nabi. Kalau kalian ingin kecipratan kemuliaanku, keagunganku, derajatku yang tinggi dan kemuliaan malaikat, caranya gampang, banyak berselawat kepada Nabiku, kata. Mana ayat ini kalau kita pahami, rugi kita nggak berselawat, Pak. Selawat itu ibadah yang paling gampang, ibadah yang pasti diterima tanpa syarat apapun, nggak perlu paham. Selawat sambil kemana-mana pikiran juga nggak apa-apa. Itu satu-satunya ibadah yang dipermudah oleh Allah, pahalanya. Jadi ibadah yang dipermudah, paling mudah tapi paling besar pahalanya, itu selawat. Saya kenapa begitu semangatnya nulis buku tentang selawat dan menyampaikan dakwah selawat. Saya menyampaikan dakwah tentang selawat bil lisan, sekarang ini bil lisan, dan dengan tulisan. Dulu saya dinasihati oleh guru saya ketika di pesantren Darun Najah, beliau murid saya, yaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Di pesantren beliau, kami sama-sama di Darun Najah, beliau 3 tahun di bawah saya. Berarti adik saya, bahkan saya pernah ngajar beliau, pernah saya suruh berdiri karena nggak hafal. Tapi begitu tamat dari Darun Najah, outputnya udah beda. Beliau di langit, saya masih di bumi aja. Kata beliau, Ustadz, itu disampaikan kepada ustadz-ustadz lainnya, jangan sekali-kali mendakwakan sesuatu yang kita sendiri nggak mengerjakannya. Nyuruh orang sholat, ustadznya saja nggak ke masjid, tumpul, dakwanya nggak tajam, ngomongnya juga gagap, jadi kayak tukang obat, kata beliau gitu. Makanya kalau mau mendakwain sesuatu, amalin dulu, amalin Ustaz, istighfar, sholawat.
Saya setelah 3 tahun mengamalkan sholawat, itu saya cerita dikit ya. Setelah 3 tahun mengamalkan sholawat, setiap sholawat yang mau saya amalkan, saya awali dengan sholawat Ibrahimiyah, itu yang berarti pagi dan malam. 3 tahun setelah itu ada peristiwa yang masih hidup, saksinya mantan Kapolres Bogor, Pak Diki Chandra, itu mantan Kapolres Bogor. Itu yang masih hidup, saksi peristiwa yang mau saya ceritain. Saksi yang sudah wafat ya almarhum. Pendek cerita, dulu rumah saya masih di di Petukangan itu. Dari Petukangan mau ke Bogor kan lewat tol TB Sumatupang itu. Kalau lurus Cikampek mau ke Jawa, kita kalau mau ke Sentul Jawa Barat Bogor itu kan kiri ya. Nanti ketemu lagi Cawang kanan. Itu saya perginya habis zuhur, habis makan itu biasanya jam-jam yang ngantuk Pak Haji. Bener aja, saya kebetulan bawa mobil di tol itu ngantuk berat. Itu marka terakhir yang saya lihat Tanjung Barat Depok. Di situ udah mulai berat saya. Setelah itu saya udah nggak sadar saya lihat markanya apa, bacanya Cilangkap. Udah berkeliwatan berarti ya. Hitung-hitung katanya udah 3 kilo itu. Berarti saya tidur bukan ngantuk bawa mobil. Begitu saya sadar saya diselamatkan oleh Allah, saya langsung ke bahu jalan itu, nggak peduli saya ada polisi. Setelah sujud syukur, telepon masuk, saya baca Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Beliau lagi di Sentul waktu itu, almarhum. Apa beliau bilang? Ustaz Hasan, antum bawa mobil kok tidur? Kok Ustaz tahu? Apa jawab beliau? Hadza min fadli Rabbi. Inilah nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya yang istiqomah beribadah. Saksinya beliau. Begitu nyampai ke Sentul, ngobrol sama beliau, Ustaz, saatnya antum jangan senang sendirian, jangan menikmati sendirian. Dakwakan sholawat Ustaz. Dakwah dengan lisan antum, ngaji di mana-mana, sholawat. Apa kata orang terserah. Bener aja. Ada teman saya di salah satu masjid, Ustaz Hasan kalau dakwah sholawat mulu. Emang gak ada yang lain? Saya jawab aja, saya sholawat aja, yang lain Bapak Ustaz gitu aja. Materinya banyak. Akhirnya saya juga, dan tulis Ustaz buku tentang sholawat. Saya tulis bukunya. Dan banyak lagi karomah. Habis waktu kita terusin tadi sampai yusalluna ya. Nah itu maksudnya. Jadi kata Allah, aku yang mulia ini dan segala macam ini beserta para malaikatku yang aku muliakan berselawat kepada Nabi. Kalau kalian ingin mendapatkan kemuliaan segala macam, perbanyaklah selawat. Belum lagi nanti dijelaskan oleh dalam hadis Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makna solawat secara leksikal, secara bahasa, solawatun. Solawatun itu bentuk tunggal apa jamak? Solawatun. Ayo, yang sering kita dengar. Solawatun. Itu udah ada keluhnya itu. Kalau panjang itu biasanya jamak. Artinya solawat itu kan aja kesejahteraan. Berbagai kesejahteraan artinya. Kesejahteraan, keselamatan. Bapak ada minum ya? Silakan minum Pak. Saya agak seret dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Solawatun itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya apa? Apa Pak? Solatun, solatani, solawat. Kita kayak lagi ibtidaiyah aja gitu ya. Muslimun, muslimani, muslimun. Mu'minun, mu'minani, mu'minun. Solatun, solawat, solatani, solawat. Apa arti solat? Apa arti solat? Tadi kita habis ngapain? Habis solat, habis berdoa. Kalau itu secara bahasa, solat, solawat artinya doa. Tapi kalau solawat diartikan doa, coba di ayat solawat tadi yang bersolawat ada berapa? Ayat 105 ayat 56 Al-Ahzab tadi yang bersolawat ada berapa? Ini berapa nih?
Ada 3. Pertama yang bersalawat siapa? Allah. Yang kedua malaikat. Yang ketiga orang beriman. Ini beda-beda artinya, maksudnya. Yang jelas ketiga-tiganya bukan doa artinya. Kalau selawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW diartikan berdoa, Allah berdoa kepada siapa? Nggak masuk kan? Pun demikian, kalau selawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad diartikan doa, emang nggak cukup doanya Allah untuk Nabi Muhammad? Apalagi kalau selawatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW diartikan doa, emang siapa kita? Kita yang berlumuran dosa, belum dijamin masuk surga, mendoakan hamba Allah yang dimuliakan, yang sudah dijamin masuk surga, dosanya juga maksum terjaga. Nabi Muhammad, ilokan kita doain Nabi Muhammad SAW. Betawi itu ya ilokan ya. Iya. Kalau begitu apa makna selawat dari masing-masing ini, dari Allah, dari malaikat, dari kita kepada Nabi Muhammad SAW? Secara makna salawat itu ada 2. Kan asal kata salawat itu kan sholat. Makna sholat itu ada 2. Pertama, sholat dalam ilmu fikih ya amalun yu'awwalu bit takbir wa yu'akharu bis taslim. Amal ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yaitu sholat yang tadi kita kerjakan. Adapun sholat yang kedua maknanya yang sekarang kita bahas adalah pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari kita selaku orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang masuk kepada pengertian selawat masing-masing tadi sekaligus hakikatnya. Saya pengennya masuk ke keistimewaan karena hubungannya dengan yang sekarang terjadi. Jadi ulama, para mufassirun, Al-Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari menyimpulkan, saya simpulkan aja bahasa Indonesianya Pak ya. Ini biar Bapak percaya, saya sebut dikit aja bahasa Arabnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salatullah thana'uhu alaihi indal malaikah. Maksud salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW itu Allah sedang menyanjung-nyanjung, membangga-banggakan nabinya di tengah para malaikat dan di tengah halayak ramai. Jadi Allah bangga Pak dengan Nabi Muhammad SAW. Saya ketika ngisi pengajian ini di Masjid Bintaro Jaya situ, setelah pengajian ada seorang profesor, beliau komentar, itu betapa mulianya Ustaz ya Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau udah bahas Nur Muhammad, cahaya Muhammad, begitu hebatnya Allah menciptakan hambanya yang bernama Muhammad SAW. Hebat dari segala segi, fisiknya, akhlaknya, nggak ada yang ngalahin Nabi Muhammad SAW. Kita dibentak dikit marah. Nabi Muhammad SAW ditimpuk pakai kotoran, senyum. Jadi Allah bangga. Jadi kata ulama lain juga, maksud salawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah litazim, Allah sedang mengagungkan, memuliakan, menghormati, penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat Allah kepada Muhammad SAW bukan artinya doa. Jadi ketika Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sedang menghormati, mengagungkan, memuliakan, mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Ada yang lebih dahsyat lagi. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, dan ini menjadi pionirnya hadis tentang selawat yang mungkin bapak-bapak sering dengarnya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari Muslim, barang siapa yang berselawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali saja, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Masalahnya bukan 10 kalinya Pak. Siapa yang berselawat kepada kita? Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, 1 selawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu nilainya, fadilah, keutamaannya, pahalanya melebihi semua amal yang kita kerjakan sejak balik sampai wafat.
Sehebat apapun ibadah kita, kalah oleh satu salawatnya Allah kepada kita. Maka ulama menyimpulkan salawat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biwasilati Muhammad. Ayo. Maka mana yang lebih mulia, kita berdoa sendirian kepada Allah tanpa bantuan apapun, dengan berdoa pakai wasilah Nabi Muhammad SAW. Wasilah berdoa kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan yang paling benar. Ini nggak ikhtilaf, karena ada sebagian saudara kita yang mengatakan wasilah itu bid'ah, tapi mereka juga mengakui satu-satunya wasilah yang dibolehkan. Saya banyak teman-teman dari mereka itu. Tapi kalau khusus selawat nggak bid'ah Ustaz, karena ada dalilnya. Jadi kita boleh berwasilah dengan Nabi Muhammad SAW dengan cara berselawat. Cuma caranya cuma satu Ustaz, kata dia, yang dibolehkan dengan cara berselawat. Makanya hadis tadi maknanya kata ulama, berdoa, kita berselawat itu sama artinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf ilustrasinya, kalau barang kotor jijik terus pengen ketemu orang yang mulia banget, kira-kira nyampe nggak? Kita mau ketemu presiden. Saya pernah dulu awal-awal SBY jadi presiden, pernah ikut itu Pak, lagi semangat-semangatnya berkeluarga, anak masih kecil. Apa namanya itu kalau habis lebaran namanya Pak Haji? Silaturahim itu apa namanya? Open house. Masya Allah, antri dari jam 10 pagi, habis sholat id, salaman sama tetangga langsung ke istana. Jam 10 berdiri, jam 3 sore baru ketemu, mau salaman sedetik doang. Masuknya pun ngelewatin 7 ring. Mau ketemu presiden 7 ring, itu mau ketemu presiden Pak. Coba-coba ketemu presiden pakai kaos, boro-boro ketemu, dibentak ya sama itunya itu, apa namanya itu, PM-nya itu, Pampres. Logika itu bisa nggak dipakai ketika kita mau ketemu Allah Pak? Kapan kita ketemu Allah? Lagi sholat, maka pantas nggak ketemu Allah pakai kaos? Maaf nih, pakai kaos. Itu nggak sengaja tuh pakai kaos. Maka saya kalau jadi imam di depan saya pakai kaos, maaf, mau marah-marah dia, maaf Pak, Bapak disapa berdua. Coba kita mau ketemu presiden kayak begitu, lah mau ketemu Allah yang nyiptain presiden pakai kaos, you can see lagi Allah. Itulah bahayanya kalau beribadah sandarannya cuma fikih. Kalau secara fikih, aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, itu ilmunya. Tapi adabnya masuk nggak kalau kita masuk masjid? Sholat pakai sarung doang, sarungnya sengaja di sini sampai ini. Itu masuk masjid nggak pakai kaos, boro-boro pakai telanjang dada. Secara hukum fikih sah. Tapi kira-kira apa yang terjadi? Diusir sama Pak Haji. Adab lu kemana lu? Masya Allah, rasa malunya di situ. Itu selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun selawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad SAW itu artinya al-istighfarulah. Malaikat berselawat itu artinya malaikat sedang memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Setiap saat, kan tadi dibilang yusalluna. Jadi setiap saat malaikat mendoakan Rasulullah agar diampuni dosanya oleh Allah. Maka pantas kalau Nabi Muhammad SAW sudah dijamin sudah dijaga dosanya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah janji Allah itu, Allah akan mengampuni segala dosa Nabi Muhammad SAW, baik yang sudah lalu maupun dosa yang akan datang. Maka saya kalau lagi sholat baca ayat itu, kalau lagi sendirian itu nikmat dah kalau sendirian itu. Itu seolah-olah Allah lagi ngomongin sama kita, walaupun ayat itu mah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW kan. Semua ayat itu tujuannya kepada siapa? Allah sampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nyampaikan kepada kita. Coba kenapa sholat yang dibaca sholat duha itu yang disinakan surah ad-duha?
Itu saat Pak, kalau kita baca wadduha walaili idza saja, itu Allah bersumpah dulu tuh. Sumpahnya Allah itu menunjukkan apa yang Allah omongin ini pasti benar dan menggembirakan. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu baru baca itu stres hilang, Pak. Nggak ada ceritanya sebetulnya orang beriman itu stres. Nggak ada ceritanya orang beriman itu kecil hati ngeluh. Apa? Karena Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak bakal nyuekin kamu, Allah nggak bakal diamin kamu asal kamu istiqomah. Allah intan surullah yan, jelas itu. Makanya kalau salat duha kita paham, alhamdulillah. Saya kalau habis baca ma wadda'aka, kalau ada masalah begitu baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, seakan Allah lagi ngomong sama kita, Allah, aku nggak bakal ninggalin kamu. Istiqomah aja dulu, istiqomah aja terus ibadah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Istiqomah aja ibadah, karena ketahuilah akhirat itu lebih baik di dunia. Terus walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika fatardo wa yardo fatardo. Allah akan ngasih, nggak bakal nggak ngasih itu. Saya juga Pak kalau baca ayat, saya lupa, saya kekurangan saya nggak hafal ayat nama surah dan ayat berapa, tapi insya Allah hafal. Kalau ada imam dan baca sendiri, baca ayat begini, wa atakum min kulli ma sa'altumu, imam hafal. Allah sudah ngasih, diminta nggak diminta, kamu berdoa apa nggak berdoa, sudah Allah kasih yang kamu mau. Tugas kamu tinggal ibadah saja udah. Iya ya, kita repot minta mulu, ibadahnya mas gini-gini aja. Giliran minta kayak pan tahu, masya Allah. Itu selawatnya malaikat. Nah, selawatnya kita orang beriman terhadap Nabi Muhammad SAW artinya apa? Takrim, ta'zim. Jadi ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita sedang memuliakan, mengagungkan, menghormati Nabi Muhammad SAW. Loh kok apa artinya kita menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad SAW? Wajar. Kita umat yang butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala biwasilati Muhammad. Tapi ketika kita mendoakan, menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, saat itu sesungguhnya kita sedang menghormati, mengagungkan dan memuliakan diri kita sendiri dengan cara wasilah Nabi Muhammad SAW. Saya ingat dulu Bu Ustazah Zulhaida, sama-sama di Darun Najah dulu kami, ketika almarhum Ustaz Mahrus menjelaskan hakikat sholawat, beliau dulu almarhum itu dulu nyontain gelas yang sudah penuh dengan air. Anggap aja air ini masih penuh gitu Pak ya. Terus air yang sudah penuh dengan gelas kita isi lagi, apa yang terjadi? Luber, tumpah. Kalau bahasa Palembangnya airnya meloweh. Kira-kira kalau dia luber mengenai siapa? Mengenai benda yang terdekat dengan air ini siapa? Kita. Jadi ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada dasarnya kita bukan sedang memuliakan Nabi Muhammad, bukan mengagungkan Nabi Muhammad. Kita sedang mengagungkan, memuliakan diri sendiri dengan cara selawat agar Allah memuliakan. Kita pengen jadi mulia, kita pengen jadi terhormat, derajat kita tinggi, siapapun suka sama kita, dakwah kita tajam dengan cara berselawat agar Allah memberikan itu semua yang diajarkan Allah dengan cara berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hakikat daripada selawat. Kata Al-Izzu bin Abdus Salam, laisat sholatuna ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syafa'atan minna lahu. Bukanlah selawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bentuk pertolongan kita kepada Nabi Muhammad. Emang siapa kita? Bukan itu maksud selawat. Apa? Walakin faidata shalah alaihi turja'u ilal ladzi sholli. Tapi manfaat selawat itu akan kembali kepada yang berselawat. Jadi diingatkan SOP-nya kalau bunyi stop dulu, tanya jawab, pas kan? Sementara
dengan singkat saya jelasin makna dan hakikat selawat sampai di situ. Mudah-mudahan saya menyampaikan ikhlas, Bapak Ibu menerimanya dengan ikhlas. Insya Allah dengan wasilah ini Allah semangatkan kita berselawat. Sebelum saya teruskan, dan wajib saya teruskan, masih ada waktu 15 menit, berarti kan nggak boleh saya langsung sholat, haram. Sekarang ini namanya al-awqat al-manhiyah lis-sholah dalam ilmu fikihnya, waktu-waktu yang dilarang, haram untuk sholat. Nanti lewat ini 15 menit. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya, kan sekarang banyak pelajaran selawat ya Pak Ustaz. Bacaan. Antaranya ada selawat Jibril. Siap. Dan bagaimana kita sebaiknya sebagai umat yang lemah ini membaca selawat yang bagus yang mana? Siap. Pertanyaan lain? Atau ini dulu kita jawab? Iya, ini pertanyaannya cerdas sekali. Adanya di bab 4 itu, Bu. Ini buku saya nih. Buku judulnya sama dengan tema kita, menyingkap rahasia kedahsyatan selawat. Penulisnya Hasan Yazid Al-Palimbangi. Nama saya pendek Pak, sebetulnya Hasan aja karena kembar. Nah, biar agak keren, saya tambahin nama bapak saya almarhum Yazid, Hasan Yazid, cakep kan? Biar panjang lagi, sebut daerah saya Al-Palimbangi. Nggak kalah Al-Banjari, Ustaz Arifin Ilham kan, Arifin Ilham Al-Banjari, Al-Pandani ya, gitu. Ini adanya di bab keempat itu, Bu. Pertanyaannya tadi, kok bacaan sholawat itu banyak? Jadi singkat saya jelasin, Bu, dalam buku ini saya rangkum, saya sadur dari semua kitab-kitab kuning itu. Secara umum selawat itu ada dua, Pak. Ada sholawat ma'thurah dan ghairu ma'thurah. Sholawat ma'thurah itu sholawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, sahabat nyampai kepada tabi'in sampai kepada kita. Artinya datangnya sholawat ini dari Rasulullah kepada kita melalui periwayatan para ahli hadis. Dan satu-satunya sholawat ma'thurah yaitu sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang kita baca saat sujud terakhir, saat tahiyat akhir. Mengenai bacaannya itu panjang, nanti kita bahas lain ya. Terus yang kedua sholawat ghairu ma'thurah, sholawat yang dari Rasulullah juga sumbernya. Nah, saya ulangi nih Pak ya. Salah besar orang lain bilang sholawat, kan ada kita sering mendengar selain, maaf saya berdiri dikit, kan kita sering mendengar kalau sholawat bukan selain sholawat Ibrahimiyah itu bid'ah. Itu berarti ngajinya belum tamat itu. Iya, kadang baru sekali dua ngaji nyalain orang, ngikut pengajian sekali dua kali membid'ahkan orang. Yang dibid'ahin nggak salah-salah Imam Syafi'i, padahal dia siapa tuh dia? Masya Allah, bocah baru ngaji, Imam Syafi'i dibid'ahin sama dia. Kunut mah bid'ah. Yang kunut itu Imam Syafi'i, saya bilang, ya itu bid'ah. Lah ente bid'ahin Imam Syafi'i, Masya Allah. Yang benar mah yang kunut ikut Imam Syafi'i, yang nggak kunut ikut Imam Ahmad dan lain sebagainya. Itu keren tuh, gitu cara berpikir, berakhlak, bersikap gitu ya. Yang kedua ghairu ma'thurah, sholawat yang apapun sholawatnya, ma'thurah dan ghairu ma'thurah. Ghairu ma'thurah itu asalnya dari Rasulullah, tapi datangnya ke kita bukan melalui periwayatan ahli hadis, tapi melalui manamu fi lailil ulama wal auliya. Bacaan sholawat itu didapat oleh para waliullah dan ulama melalui mimpi mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diiyakan oleh ulama dunia, Imam Ghazali segala macam. Sekarang pertanyaannya, kita mau percaya nggak dengan wali? Masa sama Jokowi aja percaya, mau wali nggak percaya? Buktinya ente pilih. Iya. Iya. Omongan Jokowi didengar, akhirnya begini kita. Masya Allah, maaf itu selingan aja ya. Iya, jadi seperti selawat nariyah, selawat tibil qulub, selawat munjiat, itu termasuk ghairu ma'thurah. Datangnya ke kita bukan melalui para ahli hadis, tapi melalui mimpinya ulama. Dan saya 100% yakin, saya husnuzon dengan ulama. Ulama nggak mungkin Pak menyebarkan ilmu yang salah. Konsekuensinya kalau dia menyebarkan ilmu salah dan diamalkan, menanggung dosa semua. Sebanyak orang yang ngamalin. Selawat nariyah. Nah, tadi selawat Jibril paling pendek. Itu selawat Jibril kalau dikatakan
Kalau selawat Ibrahimiyah itu mulia karena langsung yang ngajarin Rasulullah. Yang bikin mulianya Rasulullah yang langsung mengajarkan. Kalau selawat Jibril nggak kalah muliakannya. Karena yang mengajarkan selawat Jibril itu siapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya itu kan Nabi Adam alaihissalam pengen nyentuh Hawa. Oh, nggak boleh kata Jibril, belum halal. Ntar dulu saya mau nanya Allah dulu. Wah, gimana nih urusan bocah berdua gitu ya. Nanya Allah, ya Allah, bagaimana supaya Adam dan Hawa halal? Suruh nikah. Kamu harus nikah dulu. Nah, terus bagaimana caranya? Balik lagi ke Allah gitu. Dalam buku Abdulus Shalawat ala Sayyidis Sadat ada kitab namanya, bahasa Arabnya Abdulus Shalawat ala Sayyidis Sadat, keutamaan berselawat untuk Rasulullah. Di situ disebutkan bolak-balik itu Jibril ngurusin Adam dan Hawa. Balik lagi ke Allah, ya Allah, kaifa? Bagaimana cara nikahnya? Mas kawinnya apa? Kata Allah, mas kawinnya suruh dia berselawat kepada Muhammad sallallahu kepada Muhammad. Kamu harus berselawat kepada Muhammad. Kata Adam, bagaimana caranya? Balik lagi ke Allah itu Jibril. Ya Allah, bagaimana bacaan selawatnya? Diajari oleh Allah. Bacaan selawatnya lah sallallahu ala Muhammad. Jadi selawat Jibril itu Bu, Pak, pendek tapi dahsyatnya bukan main. Kata ulama, salawat Jibril itu namanya salatul mahabbah, salawat cinta. Salawat kalau kita istiqomah kan orang jadi senang sama kita. Belum dapat kerjaan, apa namanya itu, interview, perbanyak salawat Jibril. Yakin, asal yakin ya. Kalau gimana nggak yakin, yang ngabulin Allah. Lah seumur kita udah punya anak cucu begini, perlu nggak biar istri kita cinta sama kita? Perlu nggak Pak? Lebih dari perlu. Kalau dulu biar dia nyantol sama kita jadi istri kita, sekarang perlunya kita banyak sholawat. Niatkan agar anak saya, istri saya dan cucu-cucu saya senang sama saya. Tujuannya apa? Biar omongan saya didengar. Ayo nak sholat, langsung ke masjid. Ayo Bu kita tahajud, ayo Bu kita baca Quran, ayo. Dari mana dia jadi mudah gitu? Dengan sholawat kita. Jadi lebih dari perlu sekarang kita bersolawat. Tujuannya aja udah beda. Kalau dulu mah biar kecantol, kalau sekarang tujuannya lebih mulia lagi. Biar kalau kita suruh sholat, suruh ibadah gampang. Karena anak dan istri kita tanggung jawab kita Pak. Yang ketipu kita dengan ibadah kita, udah rajin, begitu rajin di depan surga, pintu surga ketahan kita, belum jadi masuk surga. Dituntut kita sama anak istri kita. Dulu si ayah soleh sendirian, kita kagak diajak, ntar dulu masuk surganya, urusan dulu sama malaikat gitu. Baik, kita Isra itu tadi jam berapa sih? 38 ya? 5.38 ya? 40 tambah 15 45 ya? 55. Berarti masih ada 8 menit. Kalau ada mau bertanya ini lagi ya. Saya ada satu materinya. Ya silakan Pak Haji. Dalam penjelasan ada selawat yang berbunyi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurizati wa sirri salatu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurizati wa sirri salatu wa sifati. Itu namanya salawat Nurul Izzah. Ulama namanya Izzah. Yang menyebarkan itu beliau bermimpi ketemu Rasulullah, diajarkan Rasulullah selawat itu. Pada dasarnya selawat apapun Pak benar, asal yang menyampaikan ulama. Itu selawat Nurul Izzah. Izzah itu artinya apa sih? Keagungan, kemuliaan. Motivasinya, niatnya agar Allah memuliakan kita. Tapi ingat Pak, jangan salah niat. Dari semua ibadah yang kita lakukan termasuk selawat, niat utamanya dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah kita istiqomah kita dapat hadiah dari Allah seperti yang tadi saya diselamatkan dari nyetir dan segala macam. Itu namanya apa? Suplemen ya. Apa namanya? Penyemangat itu dari Allah. Ada yang bertanya, gimana kita hukumnya sholat duha biar dapat rezeki? Nggak apa-apa. Obatin duhanya bukan lillahi ta'ala. Itu kan kata kamu. Kata Rasulullah, sholatlah duha, insya Allah Allah buka rezeki. Walau udah Rasul ngomong, udah jangan banyak diakalin dah. Kamu diakalin nih bisa aja. Tapi kalau ada Rasulullah ngomong, tapi itu tadi niat utamanya untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan Pak,
Saya pengennya tadinya masuk ke keistimewaan salawat, tapi nggak mungkin sekarang. Saya sedikit aja. Insya Allah nanti kita sehat panjang umur, kita diizinkan lagi, saya diizinkan lagi kasih amanah sini, kita nerusin keistimewaan. Tapi khusus keistimewaan ini ada satu yang ingin saya sampaikan, yang hubungnya sekarang terjadi. Yang nama keistimewaan salawat itu yang tidak dimiliki ibadah lain, Pak. Salawat itu konsensus tauhid, atau bahasa umumnya begini, salawat itu menyelamatkan akidah umat Islam dari kesalahan yang fatal. Penjelasan singkatnya begini, nubuwwatu Isa alaihissalam, kenabian Isa alaihissalam jauh datang sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, beratus-ratus abad. Umat Nabi Isa alaihissalam dalam memuji Nabi Isa alaihissalam, dalam memuji-muji Nabi Isa alaihissalam, keterlaluan, kebablasan, sampai-sampai melakukan hal yang fatal. Saking ingin memuji Nabi Isa, sampai-sampai menuhankan Nabi Isa. Naudzubillah. Makanya dikatakan ulama, Nabi yang paling sedih Nabi Isa, saya kok dituhanin. Nah, Nabi Muhammad SAW, kenabian Nabi Muhammad SAW yang datang jauh setelah Nabi Isa, diberi Allah ibadah yang sangat istimewa, yaitu selawat. Di antara manfaatnya menyelamatkan kita dari akidah yang salah, seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Isa kepada Nabi Isa alaihissalam. Coba perhatikan sigoh selawat yang paling sederhana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Di sini Allah selaku yang memberi, Nabi Muhammad selaku yang diberi. Kesimpulannya kata ulama, setinggi apapun, seagung apapun kita memuliakan, menghormati Nabi Muhammad SAW, tetap saja kedudukan Nabi Muhammad sebagai yang diberi, yang nggak ada apa-apanya tanpa peran Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kapanpun Nabi Muhammad tetap saja sebagai hamba dan sebagai Rasul, nggak pernah sampai sebagai Tuhan. Itu dengan sholawat. Maka kata ulama, kalau kita membaca sholawat sambil memahaminya, pahalanya terunggu teramat dahsyat dibanding kita berselawat yang tidak paham. Walaupun sholawat nggak paham tetap pahala, tapi pahala yang paham itu lebih besar. Makanya seperti yang dijelaskan oleh Said Zaid al-Zubaidi, beliau mengatakan, wa in jalla qadruhu fahuwa muhtajun ila rahmatillah. Seagung apapun kita memuji memuliakan Nabi Muhammad SAW, tetap saja beliau itu butuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selamatlah kita dari akidah yang salah seperti umat Nasrani tadi itu. Dan yang paling terakhir yang menjadi perenungan bagi kita, untuk diri saya dan kita semua, Pak, khusus malam tahun baru, PR perenungan bagi kita. Adakah korelasinya antara musibah-musibah yang kerap terjadi di bulan Desember? Kita ingat musibah yang paling dahsyat di akhir Desember musibah apa dulu? Tsunami Aceh 26 Desember 2004, 22 tahun yang lalu. Saya harus bicara fakta. Kompas.com lihat. Itu terjadi hari Ahad, pagi-paginya SBY beserta rombongan habis mengikuti perayaan Natal bersama di Papua. Setelah peristiwa itu terjadi tsunami Aceh. 10 tahun kemudian awal Jokowi memimpin, terjadi musibah di Sukabumi dan sebagainya. 3 hari kemudian Jokowi menghadiri perayaan Natal. Adakah korelasinya antara musibah-musibah yang Allah timpakan kepada manusia khususnya di Indonesia dengan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kemaksiatan yang terkumpul puncaknya di malam tahun baru? Pesta pora, poya-poya, hura-hura, pemborosan, bahkan naudzubillah yang tidak kalah dahsyat mengundang amarah Allah adalah kekufuran dan kemusyrikan dengan mengatakan Tuhan punya anak. Perhatikan Maryam 8889, wa qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Tuhan yang maha penyayang itu punya anak.
Laqad ji'tum syai'an idda. Ucapan kalian itu ucapan yang paling Allah murkai. Takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Gara-gara ucapan yang paling dimurkai Allah itu, hampir-hampir langit pecah, bumi belah, gunung berhancuran. Maka ulama tafsir melihat kenapa ayat ini diawali dengan kata Rahman. Wa qalu takhadar Rahman walada. Allah yang maha kasih sayang itu, mereka mengatakan Allah yang maha kasih sayang itu punya anak. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, hancur sudah dunia ini. Anda'u lirrahmani walada. Karena kenapa Allah marah? Kenapa bumi akan hampir pecah? Karena mereka mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Enggak pantas Tuhan yang Maha Kuasa mempunyai anak. Maka Bapak, supaya kita terhindar dari musibah, minimal kita tidak dimurkai Allah, kita dapat ridho Allah. Sudahlah, nggak usah jaga anak-anak kita, nggak usahlah melakukan tasyabuh, perbuatan yang menyamai perbuatan orang kafir itu. Kalau ada masjid yang ngadain acara, masjid kita ngadain nggak baca. Kalau nggak ada masjid, ada yang ngadain, datanglah ke masjid itikaf. Kalau nggak ada juga ibadah yang paling hebat, kata ulama, nanti di akhir zaman itu ibadah yang paling hebat itu apa? Tidur. Mending tidur. Kenapa alasannya? Dengan tidur terhindar kita dari segala kemaksiatan, segala macam. Apapun yang dilakukan orang lagi tidur itu bebas taklif, itu nggak ada dosa, kan gitu ya. Baik, ini saja yang saya sampaikan, dan materi tadi saya secara rinci ada di buku ini. Bagi yang berminat ada di belakang. Kalau nggak bawa uang bisa dikoordinir pengurus, nanti bawa aja dulu bukunya, uangnya nanti serahin pengurus atau transfer. Dan hasil penjualan buku ini sebagian diinfakkan untuk Yayasan Du'afa yang ada di kampung saya. Jadi Bapak dengan memiliki buku ini, insya Allah menambah wawasan, menambah semangat kita istiqomah berselawat sekaligus infak dan menyebarkan selawat. Pak, saya pernah Jumat di Polda Metro Jaya, ketika itu Kapoldanya Pak Idam Aziz yang pernah jadi Kapolri. Itu 200 buku diborong sama dia. Apa kata beliau? Saya nggak baca Ustaz, saya bagiin ke orang. Selama orang baca kan saya pahala. Wah, cerdas komandan. Insyaallah. Ini saja yang saya sampaikan. Banyak ngomong, banyak salah. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.